Puluhan hektar lahan Bukit Anak Darah di kawasan KPH Rinjani Timur hangus terbakar. Petani tomat di Kabupaten Lombok Tengah keluhkan anjloknya harga tomat. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Puluhan hektar lahan Bukit Anak Darah di kawasan KPH Rinjani Timur, Sembalun, Lombok Timur hangus terbakar. Sebanyak 70 pendaki yang sedang berkemah di puncak Bukit Anak Darah sempat terjebak api, namun berhasil diselamatkan dan dievakuasi petugas. Kebakaran di Bukit Anak Darah kawasan KPH Rinjani Timur, Sembalun, Lombok Timur ini terjadi sejak Minggu malam. Api dengan cepat membakar padang savana dan rumput kering yang terhampar di kawasan bukit ini. Sementara di puncak bukit sebanyak 70 pendaki yang sedang berkemah kelimpungan. Petugas gabungan bergerak cepat melakukan evakuasi sehingga mereka selamat dari kobaran api. Petugas gabungan dibantu warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Meski petugas kesulitan memadamkan api karena medan yang terjal, namun petugas terus berupaya melakukan pemadaman sehingga api tidak menjalar ke kebun dan pemukiman warga. Hingga saat ini total lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 94 hektar dan diperkirakan lahan yang terbakar akan terus bertambah karena api belum bisa dipadamkan. Berawal dari Sabtu malam, teman-teman dari TNI Polri, Brimob, mengevakuasi para pendaki yang memang terindikasi ya. Ini karena memang titik awal api ini dari perkemahan yang di puncak Anak Darah. Jadi malam itu kita paksa turun para pengunjung jangan sampai jadi korban kebakaran hutan lahan yang sekarang terjadi di Bukit Anak Darah. Sementara itu informasi pada Selasa pagi api sudah mulai bisa dikendalikan, tidak ada lagi kepulan asap dari puncak bukit, namun petugas terus memantau hingga api betul-betul padam. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Pondok pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat terbakar. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Api dengan cepat melahap 4 ruang kelas Madrasah Sanawiyah Putra Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Sejumlah santri histeris berhamburan keluar menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Kebakaran ruang kelas tersebut pertama kali muncul di ruang tengah pada pukul 18.30 WITA yang dipenuhi tumpukan meja dan bangku sehingga dengan cepat merambat ke sejumlah ruangan lainnya. Beruntung saat peristiwa kebakaran tidak ada aktivitas santri di ruang tersebut sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa. Ada santri yang luka-luka atau bagaimana? Nah ini masih kita lihat lah ya. Tim sedang bekerja, Bapak Kepolisian juga sudah ikut terlibat di samping damkar. Ya mereka juga bilang mudah-mudahan tidak ada. Kejadian ada santri yang tidak ada semua di masjid. Semua berada di masjid. Kalau melihat dari instalasi api ini berapa kelas yang kena ini? 4 kelas. 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Kita mendapat titik terang adalah penyebabnya. Tapi menurut keterangan dari pihak pondok itu kan kondisinya kan sedang digembok. Berarti ini adalah korsleting listrik yang diperkirakan atau dugaan sementara korsleting listrik. Akibat kejadian kebakaran tersebut, kerugian ditafsir mencapai 800 juta rupiah dan proses belajar mengajar pun tetap dilakukan dan dialihkan ke ruangan lain dan masjid. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Petani tomat di Kabupaten Lombok Tengah keluhkan anjloknya harga tomat dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram di pasaran menjadi Rp1.000 per kilogramnya.
Akibat harga tomat yang anjlok, petani di Lombok Tengah membiarkan tomat mereka rusak. Tak sedikit juga petani memberikan kepada warga secara cuma-cuma karena tomat yang dinilai tidak memberikan untung untuk mereka. Anjloknya harga tomat dari harga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp1.000 per kilogram dikeluhkan petani tomat di Kabupaten Lombok Tengah. Seperti yang dialami salah satu petani di Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah, karena harga yang dinilai sangat rendah dan merugikan petani terpaksa membiarkan tomat mereka rusak. Selain itu, petani lebih memilih menyedekahkan hasil bertani tomat mereka daripada dijual, sehingga tidak sedikit buah tomat diberikan ke warga secara cuma-cuma. Ya, harga yang tidak lalu. Sak julu sampai wah gaji pelung dasa wah. Nah ni 1,000 kilo. Masuk gagal kan. Tentu dan jamak-jamak saya boleh baik baru. Petani berharap harga tomat dapat kembali normal sehingga petani dapat mendapatkan untung atau setidaknya balik modal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Beautifully done. Troy again, so he has. Oh, super goal towards the goal. Many times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Kali ini Aceh kobarkan semangat. Sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Bila memenuhi Winda, ya, lalu luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan
di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Ya, ini luar biasa serangannya. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Kepala Bagian Penerangan Umum Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes RD Adrimulan Caniago sambangi sejumlah pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat. Giat ini untuk mencegah paham radikal dan terorisme jelang Pilkada serentak. Kedatangan Kabag Penom Ropenmas Dip Humas Polri, Kombes RD Adrimulan bersama rombongan di sejumlah pondok pesantren Nurul Hikmah di Desa Langkolingsar, Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat mendapatkan sambutan hangat dan antusias dari jajaran pengurus dan santri. Kedatangan Kabag Penom Ropenmas Dip Humas Polri ini untuk mencegah adanya paham radikalisme dan teroris di lingkungan Ponpes jelang Pilkada serentak. Kita datang kemari dalam rangka bersilaturahmi ya, terkait sosialisasi tentang radikalisme. Kita mempunyai tema bahwa terorisme adalah musuh kita bersama. Nah, ini kita memberikan sosialisasi tentang bahayanya terorisme, radikalisme yang ada di Indonesia. Sementara itu rombongan dari Kabag Penom Ropenmas Dip Humas Polri langsung memberikan materi sementara, materi kontra radikal dan lawan teroris dengan tujuan untuk membentengi para santri dan agar lebih cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berbineka tunggal ika. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dua kader Partai Perindo yang terpilih pada pemilihan legislatif pada bulan Februari 2024 lalu resmi dilantik menjadi anggota DPRD NTB. Mereka berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat yang selaras dengan visi Partai Perindo untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengambilan sumpah janji 65 anggota DPRD NTB dilakukan di ruang kantor DPRD NTB yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB. Dari 65 anggota DPRD NTB yang dilantik, 2 diantaranya merupakan kader Partai Perindo, yakni M. Nasib Ikroman dari Dapil 4 Lombok Timur dan Rohani dari Dapil 2 Lombok Barat dan KLU. Kedua kader Perindo yang dilantik menjadi anggota DPRD NTB ini berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat di bidang pertanian dan pendidikan. NTB itu kan daerah kering. Nah,
sehingga bagaimana memperbaiki infrastruktur pertanian, air bersih dan lain sebagainya itu saya rasa menjadi salah satu prioritas yang untuk berjuang. Nah, saya juga banyak berkecimpung dalam pendidikan. Saya ingin agar lebih maksimal lagi memperhatikan pendidikan anak-anak bangsa. Usai dilantik, kedua anggota DPRD NTB dari Partai Perindo tersebut berjanji akan turun langsung ke konstituen untuk menyerap aspirasi dan siap mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan itu juga Bai Ispi Rupaeda dari Partai Golkar ditunjuk menjadi Ketua Sementara DPRD NTB, ditemani oleh Lalu Sudartawan dari Partai Gerindra selaku Wakil Ketua DPRD Sementara. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Fraksi Partai Perindo bersama anggota DPRD Lombok Barat memberikan beasiswa dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi kepada Alika Rahmatul Aini karena kegigihannya merawat ayah yang mengidap penyakit kelenjar getah bening. Ketua Fraksi Partai Perindo Dr. Samsuriansah bersama anggota DPRD Lombok Barat memberikan bantuan beasiswa kepada Alika Rahmatul Aini karena kegigihannya merawat ayahnya yang mengidap penyakit kelenjar getah bening. Bakti anak kepada bapak ini kemudian menjadi perbincangan di dunia maya. Ketua Fraksi Partai Perindo bersama DPRD Lombok Barat menegaskan pihaknya bersama anggota DPRD Lombok Barat memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi kepada Alika dan bantuan pengobatan kesehatan ke ayah Alika. Insya Allah saya di Komisi 4 akan terus mendorong dan akan terus mendampingi dengan kondisi orang tuanya yang tidak mampu lagi, ibunya sudah meninggal, bapaknya kondisinya seperti ini. Ini kita sebagai fraksi Perindo dan kemudian teman-teman dari Politeknik, kami sudah berkolaborasi dan kami sudah bertanya apakah ini bisa masuk ke depannya untuk perguruan tinggi. Alhamdulillah, Direktur Politeknik sudah mengiyakan oke. Saat ini Bapak Alika tengah dirawat jalan di rumahnya dengan pengobatan seadanya, sehingga fraksi Perindo akan memfasilitasi dengan Dikes setempat untuk segera ditangani secara intensif di rumah sakit. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Kali ini Aceh Ya, kali ini luar biasa serangan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kali ini Aceh sumur, kobarkan semangat. Sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Winda, ya, ini luar biasa serangannya.
Live iNews Premium Sports. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Wisata Desa Mereje, Sekotong Tengah di Kabupaten Lombok Barat, satu di antara kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Pesona alam dengan hamparan sawah berbentuk teras sering menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata Bali. Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti terasering yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi yang suka wisata, pendakian Bukit Paljepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Swile, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok.
Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.